Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang salat khauf. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di 0811 669 3338 atau melalui WA dan pesan singkat di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Buya. Jazakallah khair Buya telah hadir di studio pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Tema kajian kita yaitu tentang salat khauf ya Buya. Ya, salat khauf. Ya, salat khauf. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk mendengarkan dan menyimak kajian ilmiah insyaallah taala, yang mana pada kesempatan ini insyaallah ta'ala judulnya adalah salatul khauf. Salat khauf, salat dalam kondisi takut atau mencemaskan. Salawat dan salam untuk Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hidup kita akan baik, hidup kita akan selamat. Insan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembahasan kita dalam fikih ada yang dikenal dengan namanya salatul khauf, yaitu salat dalam keadaan takut. Ini menunjukkan bahwasanya salat walau dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Tadi kemarin kita sudah menjelaskan salat orang dalam perjalanan musafir, salat jamak, salat qasar. Ya, di mana kondisi perjalanan ada kondisi yang melelahkan. Kan tapi yang namanya kewajiban kita kepada Allah tidak kita hentikan hanya gara-gara safar. Nah, kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menghentikan amal kita karena urusan-urusan dunia yang kita lakukan. Tak boleh menghentikan ibadah. Demikian juga salatul marid. Ada nama salat orang sakit. Mentang-mentang kita sakit, kita tinggalkan salat, enggak. Mesti kita laksanakan. Wajib kita lakukan. Hanya saja kondisi orang sakit dengan orang sehat itu berbeda. Orang sehat kondisinya dia dengan leluasa untuk menegakkan salat 5 waktu. Dan orang sakit tidak. Berbeda. Akan tapi tetap ditunaikan. Tetap wajib hukumnya untuk menunaikan salat
bagi orang-orang sakit tadi. Dan nanti jika dia tidak sholat, gimana nanti matinya? Mungkin mati meninggalkan dosa, mati ketika dia meninggalkan sholat. Ini kan jadi masalah bagi. Oleh karena itu, kondisi sakit pun sholat tetap tegakkan. Apalagi kondisi al-khawf, takut. Ini lebih berat lagi. Mungkin takut karena hewan buas yang akan makan kita. Mungkin karena takut ketika kondisi yang sangat pelit, peperangan pokoknya. Mungkin karena takut karena kondisi banjir. Maka dalam hal ini Islam berusaha untuk menghidupkan amaliyah-amaliyah itu walaupun dalam kondisi takut. Ya, mungkin dalam keadaan takut itulah kita minta tolong kepada Allah. Dalam keadaan takut itulah urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya apa? Seorang muslim tidak meninggalkan amaliyah karena gara-gara kecemasannya. Malahan dia semakin ada kecemasannya, semakin takut dia kepada Allah. Semakin dia mohon kepada Allah, semakin meminta dia kepada Allah Subhanahu wa taala amaliyahnya. Bukan meninggalkan ibadah karena gara-gara takut. Tidak. Oleh karena itulah dikenal dalam agama, dalam fikih, namanya salatul khauf. Apa namanya? Salatul khauf. Salat bagi orang-orang yang khauf, dalam keadaan sakit, dalam keadaan takut, kondisi yang mencemaskan. Sehingga mereka tetap melaksanakan as-salah walaupun kondisi mereka cemas dan mengkhawatirkan. Ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah. Disyariatkannya. Kenapa disyariatkannya salatul khauf? Islam dibangun di atas apa? Kemudahan. Kemudian salatul khauf juga demikian. Ada kemudahan-kemudahannya dalam melaksanakan. Maka salatul khauf ini disyariatkan. Masru'atun. Berdasarkan apa syariatnya? Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi apabila kita ingin melaksanakan salatul khauf, maka syariatnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Inilah dalil di antara dalilnya An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hadrahum wa aslihatahum. Wa idza kunta fihim, jika engkau berada pada mereka, sahabat kamu, fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, engkau ingin menegakkan bersama mereka salat, apa yang Anda lakukan? Faltakum ta'ifatun minhum, maka hendaklah berdiri satu kelompok bersama kamu, kelompok dari mereka bersama kamu. Wal ya'khudhu aslihatam, lalu mereka mengambil senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, apabila mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah dia dari belakang mereka. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan apabila datang kelompok yang lain, lam yusallu, yang belum menegakkan salat, falisallu, maka hendaklah dia melaksanakan salat ma'ak bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, maka ambillah senjata-senjata mereka. Ya. Jelas hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita syariat dari salatul khauf. Mana Allah katakan wa idza kunta fihim, jika engkau ada pada mereka, ya, lalu engkau tegakkan salat, lalu engkau tegakkan salat untuk mereka, maka hendaklah berdirilah satu kelompok dari mereka bersamamu dan satu kelompok dengan mengambil senjatanya. Bila mereka sujud,
falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka di belakang kamu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, datang kelompok yang lain, yang lam yusallu, yang belum melaksanakan salat, yang lam yusallu ma'ak, yang mereka belum melaksanakan salat bersamamu. Wal ya'khudhu hazrahum wa aslihatahum, lalu mereka mengambil senjata mereka dan alat-alat pilihan mereka. Ini di antara gambaran sedikit tentang salatul khauf, ya. Nah, kemudian bagaimana sifat salat khauf ini dalam perjalanan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sifat salatul khauf dalam perjalanan, wuridat fi salatil khauf kaifiyat mukhtalifah. Diriwayatkan berbagai macam hadis tentang kaifiatnya yang bermacam-macam tadi. Ya. Maradduha ila halatil khauf wa quwatan wa dha'fan. Ya, di mana mereka kembali ke mana kondisi rasa takutnya tadi. Kalau rasa takutnya berlebihan, tentu juga ada kondisi, ada kaifiatnya. Bagaimana kondisinya? Jika dia rasa takutnya dalam keadaan dia masih kuat, kemudian atau dalam keadaan cemas, dalam keadaan berbaring, maka disesuaikanlah dengan kondisi dirinya yang melaksanakan salat tadi. Nah, maka di sini dijelaskan wa asyharu kaifiyatiha, yang paling terkenal kaifiatnya itu apa? Idza kana al-qitalu fis safar, apabila perang itu terjadi dalam perjalanan, an yuqsama al-maskar ila taifatain, maka dibagilah di sini muaskar, kelompok menjadi dua kelompok, regu. Ya. Wal ya'khudhu, ya, ayu dibagilah muaskar tadi, kelompoknya tadi, ya, sama mereka. Kemudian setelah itu kelompok yang lain mereka bersiap-siap. Sini katakan dibagi kelompok ke dua kelompok. Kelompok yang pertama menghadap musuh, ya, dan yang kedua berbaris di belakang imam. Yang menghadap musuh dan berbaris di belakang imam. Kemudian wa yathbutu qa'iman, dia tetap dalam kondisi berbaris. Wa taqumu hiya, lalu dia berdiri, fa tusalli rak'atan ukhra, lalu dia salat rakaat yang lain. Wa tazhab, dan pergi, fa taqifu mauqifat ta'ifah ukhra, maka dia memposisikan posisi kelompok yang kedua. Wa ta'til ukhra falyusalli bihal aman raka'atan, maka datanglah dengannya, salatlah dia dengan imam satu rakaat, wa jalisan, dan kokoh tetap melaksanakan satu dalam keadaan duduk. Fataqumu hiya, lalu dia berdiri, wa ta'ti bi raka'atin ukhra, lalu dia melaksanakan rakaat yang lain, kemudian dia salam. Nah, ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahidu hadil kaifiyah, hadis yang menjadi saksi terhadap kaifiat ini, tata cara ini adalah hadis Sahal bin Abi Jathmah. Ya, Sahal bin Abi Jathmah, ya, idza fihi, ketika datang padanya, anna ta'ifah tafat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sekelompok yang dia ikut bersaf bersama Nabi SAW, dan sekelompok yang lain menghadap musuh. Fasalla billati ma'ahu raka'ah, maka dia salatlah orang yang bersamanya Nabi satu rakaat. Thumma thabata qa'iman, kemudian dia yang duduk tadi, ya, dia berdiri untuk melaksanakan salat. Kemudian fa'atamu, lalu dia menyempurnakan salatnya tadi. Kemudian li anfusihim, untuk di mereka, thumman sarafu, kemudian dia menghadap ke wajah musuh, ke arah musuh. Sekiranya kelompok yang menghadap arah musuh ini, ja'at taifa ukra fasalla bihim raka'ah, datang kelompok lain lalu mereka salat bersama mereka, ya. Salat dari sisa rakaat yang tinggal. Thumma thabata jalisan, kemudian dia ditetapkan bersama dalil dan keadaan duduk. Fasalla billati ma'ahu raka'ah, lalu dia salat bersamanya itu satu rakaat. Kemudian
kemudian tetap pada posisinya. Kemudian sifat Tuhan fil hadar. Bagaimana sifat salat khawf ini dalam kondisi hadar, ya, artinya bukan safar, dalam kondisi dalam keadaan di rumah, ya, atau di sekitar rumahnya. Wa in kana al-qitalu fi hadar, maka apabila peperangan itu terjadi pada di negerinya masing-masing, bukan fi safar, bukan dalam perjalanan, ya. Haitsu la qasra li shalah, di mana dia tidak boleh mengqasar salat ketika itu. Ya. Walam tumkin qismatul jais, apabila, ya, kita melihat di sini ulang lagi sifat dalam kondisi bermukim. Apabila peperangan itu dalam bermukim, ya, tidak dalam safar, la qasra li shalah, tidak ada qasar dalam salat. Salat at-taifah ula rakaatain ma'al imam, maka salatlah kelompok yang pertama 2 rakaat bersama imam. Wa rakaatain wahdaha, dan 2 rakaat sudahnya, kelompok yang belum salat. Wal imam qa'im, berdiri. Wa ta'ti at-taifah ukra, lalu datanglah kelompok yang lain, falyusalli biha, mereka salat bersamanya sama imam tersebut 2 rakaat. Wa yathbutu jalisan, lalu dia tetap dalam keadaan duduk. Fatatimu li nafsiha rakaatain, lalu dia menyempurnakan untuk dirinya 2 rakaat. Tsumma sallama bihim, kemudian mereka salam bersama mereka imam tadi. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Lalu idza lam yumkin, bagaimana kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk membagi pasukan tadi, membagi bala tentara untuk melaksanakan salat khauf. Karena peperangan itu sangat dahsyat, peperangan itu sangat mencekam umpamanya. Tidak mungkin kan untuk membagi berkelompok-kelompok, ini yang mengawasi yang tidak. Maka di sini saya mengatakan idas tadda al-qital, apabila peperangan itu berkecamuk dengan begitu kuatnya, ya. Walam tumkin qismatul jais, tidak mungkinkan untuk bagi kelompok-kelompok yang akan mereka menjaga untuk satu khauf, tidak mungkinkan untuk bagi. Bagaimana kelompok ini? Fara'a ala ayyu halin kanu musyatan, maka dia berijtihad bahwa dia melihat bahwa, ya, salatlah dalam kondisi apapun, walaupun sendiri. Salat sendiri dalam kondisi apapun. Kalau dia kondisi dalam keadaan memegang senjata, maka dia salat dalam kondisi apapun. Kemudian farada ala ayhalin kanu, bagaimana apapun kondisinya, apakah itu masyah dengan berjalan atau dengan kendaraan, kemudian memberikan isyarat, menunduk memberikan isyarat berdasarkan firman Allah, fa in khiftum farijalan wa rukban, jika kamu takut maka berjalanlah, atau dengan rukban, berdiri. Nah, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa in kanu aktar min dalik falyudillu qiyaman wa rukkaban, apabila mereka itu banyak, ya, maka bagaimana? Falyusalli qiyam, maka salatlah sendirian, wa qiyaman wa rukbanan, dan satu rukban, salatlah dalam keadaan sendirian dalam kendaraan, ya. Wa mana aktar min dalik, mana lebih dari itu apa? Ai idza kathurul khauf, kalau sekiranya takutnya itu berkepanjangan. Wahtadaman al-ma'rakah, wakhtallatu bil adu, di mana dia sudah dikepung oleh musuh, ini kondisinya. Kemudian at-talibu lil adu, orang yang mencari musuh, atau al-haribu minhu, yang mereka berperang darinya. Maka saya mengatakan di sini, man talabal adu yakhsha fawatahu, siapa yang mencari musuh dikhawatirkan keselamatannya. Au talabahu adu yakhsha an yasfara bihi sallallahu alaihi wasallam, atau
musuh itu menuntut agar Nabi tidak dalam posisi menang. Ya. Bagaimanapun bentuknya. Au sa'yan il qiblah atau dia berlari ke kiblat atau yang lainnya. Kemudian hakadza kulli man khafa 'ala nafsihi. Demikianlah setiap orang yang takut terhadap dirinya, takut terhadap manusia, takut terhadap hewan dan yang lainnya, maka mereka tetap dituntut untuk melaksanakan amaliyah. Tak ada berhenti daripada amaliyah tadi. Tak boleh dia berhenti. Dalam keadaan genting pun tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Shalla salatul khauf bihasbi hali. Maka salatlah salat khauf sesuai dengan kondisinya. Kondisi dirinya. Kalau dia musuhnya sudah dekat, ya sanakanlah sesuai dengan kondisinya. Wa yashhadu li hadhil mas'alah qauluhu ta'ala, yang menjadi saksi juga terhadap soal ini adalah fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut, maka hendaklah dia dalam keadaan rijal, berdiri, aw rukbanan, atau dalam keadaan mempunyai kendaraan. Wa amalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu faqad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabil huzali. Jadi ada seorang sahabat yaitu Nabi SAW untuk mencari huzali. Kemudian ketika itu, ya, wa amalun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu faqad ba'atha Rasulullah fi talabil hudali faqala lamma khiftum an yakuna baini wa bainahuma yuakhiru salata, kalau aku khawatir apa yang menghalangiku antara aku dan yang mengakhirkan salat, fantalaqtu amsi, maka aku berangkat kemarin, aku menghadap, wa ana usalli umi'u ima'an nahwi, dan aku salat mengisyaratkan dengan kondisi yang ada. Falamma zanautu inhu. Ya. Ikhwatuna fiddin, inilah dia beberapa kaifiyat tentang salatul khauf, ya. Yang jelas, ya, yang sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwa Islam itu membahas dari semua aspek. Ibadah pun tidak dihentikan hanya gara-gara rasa ketakutan muncul. Malahan kita semakin dihadapi berbagai macam persoalan rasa takut, semakin bertambah iman kita, hilang rasa takut kita. Namun Islam mencarikan solusi, ya, ketika suatu khauf dalam keadaan perang juga dicarikan solusinya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa beramal saleh, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia keterangan tentang salat al-khauf. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair Buya atas penyampaian kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi interaktif. Kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan pesan singkat di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang penjelasan tentang salat khauf. Ya. Ya, baik, ini pertanyaan dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apakah mungkin di zaman sekarang ini kita laksanakan salat khauf nih Bu ya? Ya. Mungkin. Satu khauf bukan hanya salat ketika kondisi perang, tapi juga ketika kita dihadapkan di sebuah tempat yang angker, banyak binatang buasnya, maka ini juga bisa berlaku satu khauf. Dan persoalan perang jelas ini persoalan yang pelik. Ya, kita tidak mengetahui apakah akan terjadi perang kita dengan orang kafir. Tahu, tapi mungkin bisa jadi terjadi. Bisa terjadi suatu saat. Maka bukan berarti bahwa hukum ini ditinggalkan. Hukum ini dikaji di saat dia dibutuhkan. Maka kita sudah mengetahui kaifiatnya. Maka kita katakan tadi bukan hanya terbatas dalam keadaan perang.
Seorang musafir mengadakan perjalanan jauh sampai ke hutan, banyak situ binatang buasnya, maka mereka melaksanakan salat khauf. Sebagian salat, sebagian berjaga-jaga. Wallahu alam bissawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan pesan singkat di 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu. Baik, berikutnya masih dari pesan singkat nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bolehkah niat solat khauf digabungkan dengan niat solat sunnah lainnya Bu ya? Oh enggak, salat khauf adalah ganti dari salat wajib. Ya, salat khauf adalah ganti dari salat. Kita salat khauf itu ada salat khauf yang kita lakukan karena dalam kondisi salat wajib yang kita lakukan dalam satu kondisi, bukan salat sunnah. Jadi kalau dalam keadaan genting itu tidak ada lagi salat sunnah. Lebih kita prioritaskan melaksanakan salat wajib dalam bentuk salat dalam keadaan ketakutan. Di salat sunnah itu tidak ada lagi. Karena dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi ketakutan, maka prioritasnya hanya yang wajib saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat dan WA di 0811 669 3332. Baik, berikutnya pertanyaan dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat khauf nih Bu ya? Ya, tadi sudah kita jelaskan tata caranya, tergantung kondisi tingkat ketakutan tadi. Ya, pertama kalau musuh berada di hadapan kita, ke arah kita, maka bagi orang menjadi dua kelompok. Kelompok satu berjaga-jaga, kelompok satu salat. Selesai salat ya 2 rakaat, maka bergantian. Kelompok yang salat tadi mengambil pedang, mengambil senjata, kemudian kelompok yang senjata tadi meletakkan senjatanya dan dia siap untuk melaksanakan salat. Jadi sama dengan salat wajib, hanya saja bergantian melaksanakan salat. Sekelompok berjaga, sekelompok melaksanakan salat secara bergantian salat tadi. Kalau salat khauf, kalau dia dalam kondisi safar ya berarti dia mengkasar. Kalau dia di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri, maka dia melaksanakan salat yang sempurna, yang sebagaimana biasa. Hanya saja bergantian mereka melaksanakan salat. Sekelompok mereka berjaga-jaga, sekelompok salat. Selesai kelompok yang salat, kelompok yang salat ngambil pedang dan bergantian ya yang tidak salat untuk salat. Wallahu alam bissawab. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Solo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan. Ya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatul khauf merupakan satu keunikan yang mana suatu ketika akan ada. Memang dia kondisional. Khauf ini salat wajib yang kita laksanakan dalam kondisi perang atau dalam kondisi genting. Ya, kalau seorang yang itu dalam keadaan jauh musafir, maka dia mengkasar salat khaufnya. Kalau dia dalam kondisi di tempatnya, di mukimnya, maka tidak mengkasar. Maka salat khauf tadi telah kita katakan sebagian berjaga-jaga, sebagian salat. Selesai nanti mereka bergantian ya melaksanakan salat. Kalau sekiranya mereka itu tidak bisa membagi pasukan karena banyaknya musuh dan gentingnya pasukan, maka sementara salat mesti dilaksanakan. Maka salatlah masing-masing mereka sendiri-sendiri. Bayangkan.
dalam keadaan takut pun, dalam keadaan genting pun ibadah salat tidak ditinggalkan. Ini bayang betapa syariat ini kita tinggikan, kita muliakan. Sekarang kita melihat kadang-kadang gara-gara pesta aja ibadah salatnya tinggal. Gara-gara kerjanya ibadah salat tinggal. Ini lihat lama kita sampai dalam keadaan kondisi genting, yaitu perang, salat tetap wajib ditegakkan. Tak boleh ditinggalkan. Bahkan itu berjamaah lagi. Bagaimana agama kita menyuruh untuk hidup berjamaah. Oleh karena itu ini merupakan satu bentuk kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya agar ini tetap ditegakkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair Buya atas kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdul Rahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio. Dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.